Per hari ini ada penyesuaian grafik perjalanan kereta api GPK 2023. Adanya perubahan ini membuat perjalanan kereta api akan semakin singkat dan sebagian kereta mengalami perubahan jadwal keberangkatan, baik untuk kereta jarak jauh, komuter lain, dan juga kereta api bandara. Kita sudah bergabung dengan Nisrina Kirana langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Kita langsung saja. Selamat pagi Nisrina, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Valencia, betul sekali memang mulai hari ini 1 Juni 2023 PT KAI ini sudah memberlakukan adanya perubahan terkait dengan grafik perjalanan kereta api atau GPK 2023 menggantikan GPK 2021. Lantas apa sih yang dimaksud dengan GPK? GPK ini adalah pedoman untuk pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang dibentuk atau dalam bentuk grafis begitu. Nah, grafis ini juga menunjukkan mulai dari stasiun, kemudian jarak, waktu, kecepatan hingga posisi perjalanan kereta api. Nah, kemudian juga manfaat dengan adanya GPK ini adalah nantinya terkait dengan efisiensi waktu perjalanan kereta. Karena dengan adanya GPK ini adalah latar belakangnya dengan adanya pengembangan sarana dan prasarana, salah satunya dengan adanya jalur ganda yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Lantas kemudian apa saja perubahan terkait dengan perjalanan kereta api dengan adanya penyesuaian GPK 2023, kita akan gambarkan dalam grafik berikut ini. Yang pertama adalah 1 Juni 2023, PT KAI telah menerapkan adanya grafik perjalanan kereta api 2023, di mana dalam perubahan tersebut ini juga berdampak pada perubahan layanan kereta api, baik untuk kereta api komuter atau kereta api listrik, kemudian kereta api bandara, dan juga kereta api jarak jauh. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam GPK 2023 ini, KCI juga menambah frekuensi perjalanan hingga menambah kecepatan perjalanan. Penambahan frekuensi perjalanan yang dilakukan juga pada jam-jam sibuk seperti pada pagi hari hingga sore hari. Nah, selanjutnya untuk KRL Jabodetabek nantinya akan ada sebanyak 1.133 perjalanan dengan sebanyak 98 transit di komuter lain. Nah, yang terakhir kemudian juga untuk komuter lain Bogor 420 perjalanan dengan headway 5 menit. Kemudian yang kedua adalah komuter lain Cikarang 282 perjalanan dengan headway 9 menit. Komuter lain Rangkas Bitung 221 perjalanan dengan headway 9 menit atau 12 menit. Kemudian komuter lain Tangerang 124 perjalanan dengan headway 18 menit. Dan yang terakhir adalah komuter lain Tanjung Priuk dengan 86 perjalanan dengan headway 18 menit. Itu tadi adalah perjalanan KRL Jabodetabek terkait dengan adanya perubahan atau penyesuaian GPK 2023. Nah, untuk membahas lebih lengkap Valencia dan juga pemirsa terkait dengan GPK 2023, kita akan membahas bersama dengan VP Corporate Secretary PT KCI, yang mana ini ada Ibu Ana Purba sudah bergabung bersama kami di Stasiun Manggarai pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Ana. Selamat pagi. Ibu, dengan adanya GPK 2023 nih Bu, apa saja penyesuaian jadwal dan juga layanan pada KRL ini Bu? Iya. Jadi kalau kita melihat di GPK 2023 ini, yang kami lakukan adalah memperkecil headway, kemudian adanya perubahan kecepatan yang di lintas Bekasi yang awalnya 70-80 ini sudah bisa dimaksimalkan 90-95 km per jam. Ini juga progres dari double track. Kemudian juga kita lihat untuk di lintas yang arah bandara ya, Batu Ceper, Duri, itu sudah bisa mencapai 75 km per jamnya, sehingga ini kami bisa menambah frekuensi perjalanan, memperkecil headway, dan ini adalah kemudahan seperti transit juga di stasiun seperti Tanah Abang dan juga Manggarai. Nah, kita melihat bahwa di Rangkas Bitung yang awalnya dulu 1 jam sekali, 30 jam sekali, ini sudah bisa kita buat headway yang paling kecil, ini adalah 9 menit. Mengingat pengembangan yang ada di jalur Kulon ini memang cukup signifikan ya, mulai dari Tiga Raksa, Maja, dan yang lainnya, sehingga kereta-kereta kami yang awalnya feeder dari Rangkas Bitung sampai Parung Panjang kembali ke Rangkas, ini sudah bisa kami perpanjang sampai ke Tanah Abang, sehingga sudah semakin banyak frekuensi perjalanan dari Rangkas Bitung menuju Tanah Abang, sehingga ini bisa memudahkan mobilisasi masyarakat khususnya pekerja ya, khusus di jam-jam sibuk.
Baik. Nah, selain juga tadi kalau kita membahas terkait dengan manfaat GPK 2023 selain adanya efisiensi waktu yang tentunya akan lebih cepat dengan pemangkasan jalur atau jarak tempuh. Nah, apa lagi Bu manfaatnya? Ini yang berikutnya adalah konektivitas, ya. Konektivitas itu seperti stasiun Jatinegara, kemudian stasiun Cikarang, di mana sudah ada kereta jarak jauh yang naik turun di stasiun Jatinegara kemudian Cikarang, sehingga ini bisa jadi alternatif. Di stasiun Cikarang itu terkoneksi KRL, terkoneksi dengan kereta jarak jauh, juga terkoneksi dengan komuter lokal yang menuju Purwakarta, kemudian juga menuju Cikampek ya. Ini akan memudahkan masyarakat untuk naik jarak jauh juga, hanya turun di stasiun Cikarang untuk perpindahan modanya. Demikian juga di stasiun Manggarai. Ini di stasiun Manggarai kita bisa terkoneksi dengan kereta bandara. Dengan harga pasti kami akan melakukan efisiensi dari sisi harga juga. Makanya dari kita melihat peningkatan mobilisasi masyarakat baik ke bandara, kami pengelola ke bandara yang saat ini komuter lain bandara menambah perjalanan menjadi 56. Selain untuk menuju bandara, ini juga bisa menjadi alternatif transit buat pengguna kami yang mau memilih perjalanan menuju Duri dan Batu Ceper bisa menggunakan komuter lain bandara. Baik. Dan tapi dengan adanya perubahan GPK 2023 ini, kemudian apa konsekuensi dan juga hal yang perlu diperhatikan oleh para pengguna? Ya, menyesuaikan waktu perjalanan. Walaupun mungkin jadwal-jadwalnya ini tidak terlalu signifikan, tapi ketika kita terbiasa naik di jam tertentu, itu perlu kita cek untuk jadwal-jadwalnya. Yang pasti kami dapat sampaikan khususnya pengguna Cikarang nih, udah semakin banyak perjalanannya. Dulu kan ini masukannya banyak sekali ya, mulai dari headway 1 jam 30 menit, sekarang kalau pagi itu 9 sampai 12 menit itu sudah ada keretanya. Nah, di sini mulai hari ini tadi pukul 00 kami terus melakukan penyesuaian karena ada perubahan kecepatan baik dengan kereta jarak jauh dan juga kereta komuter ini. Semoga ini semakin soft. Ini kan long weekend juga ya. Banyak pengguna di sini adalah pengguna musiman juga, tetapi sangat kondusif sekali sehingga kami bisa meminimalkan masalah-masalah nanti ketika implementasi khususnya di hari Senin gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Ana Purba selaku VP Corporate Secretary PT KCI. Tadi kalau kita mengutip pernyataan Bu Ana bahwa selain juga efisiensi waktu dengan adanya pemangkasan jarak tempuh, kemudian juga selain itu lebih mempercepat mobilisasi masyarakat atau para pengguna KRL, dan selain itu juga dengan adanya GPK 2023 ini terkait dengan efisiensi waktu dan juga jarak tempuh, dan selain itu juga nantinya akan semakin banyak para pengguna KRL yang bisa ditampung menggunakan KRL itu sendiri dengan adanya kecepatan waktu itu tadi ya Bu Ana. Dan tentunya dengan adanya perubahan GPK ini, masyarakat atau para pengguna KRL diharapkan juga dapat memperhatikan terkait dengan adanya perubahan jadwal kereta, dan ini perlu diperhatikan mulai 1 Juni 2023 Valencia. Baik, terima kasih Nisrina Kirana untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Stasiun Manggarai.